Gugur dari Piala Dunia, supporter dan pelatih Jepang kembali singgung nama Indonesia. Piala Dunia tidak segampang itu. Di Asia, kalian harus lawan duit Arab. Di dunia, lawan tim kuat. Netizen, sekarang gue paham. Jepang sejago itu aja diayam-ayamin di Pildun. Gimana Indo? Perjalanan Jepang di Piala Dunia akhirnya harus terhenti. Tim yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai kiblat sepak bola Asia itu kembali gagal melangkah lebih jauh. Hasil tersebut tentu mengecewakan jutaan pendukung Samurai Biru. Namun di balik kegagalan itu, ada satu pelajaran yang justru menjadi sorotan banyak pecinta sepak bola. Bahwa ternyata lolos ke Piala Dunia bukanlah garis finish. Justru di sanalah perjuangan yang sesungguhnya dimulai. Selama beberapa tahun terakhir, banyak negara Asia berlomba-lomba mengejar tiket menuju putaran final Piala Dunia. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang sedang berusaha mewujudkan mimpi tersebut. Dukungan masyarakat begitu besar, kualitas tim mulai meningkat, dan optimisme semakin tinggi dari tahun ke tahun. Namun ketika melihat perjalanan Jepang di Piala Dunia kali ini, banyak orang mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Berhasil lolos hanyalah langkah pertama. Tantangan terbesar justru menanti setelah berada di panggung dunia. Jepang bukanlah tim sembarangan. Mereka memiliki sistem pembinaan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Kompetisi domestiknya berkembang pesat, akademinya menghasilkan banyak pemain berkualitas, sementara sebagian besar pemain utama mereka merumput di liga-liga top Eropa. Bahkan dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir, Jepang berkali-kali mampu memberikan kejutan dengan mengalahkan tim-tim besar yang secara kualitas berada di atas mereka. Namun, sepak bola di level Piala Dunia memang berbeda. Ketika memasuki fase gugur, setiap pertandingan berubah menjadi pertarungan yang sangat ketat. Kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Satu momen kehilangan konsentrasi dapat mengubah hasil pertandingan secara keseluruhan. Disinilah pengalaman, mental, dan kualitas individu benar-benar menentukan. Banyak pelatih sepak bola dunia sering menekankan bahwa bermain di Piala Dunia membutuhkan standar yang jauh lebih tinggi dibanding turnamen regional maupun kualifikasi. Sebab lawan yang dihadapi bukan hanya memiliki pemain hebat, tetapi juga kedalaman skuad, pengalaman panjang, serta mental juara yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Hal itu pula yang kembali dirasakan Jepang. Meski tampil disiplin dan berani memainkan gaya menyerang, mereka tetap harus mengakui kualitas lawan yang mampu memanfaatkan setiap peluang dengan sangat efektif. Inilah mengapa kegagalan Jepang justru menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi negara-negara Asia lainnya. Banyak orang selama ini hanya berfokus pada bagaimana caranya lolos ke Piala Dunia. Padahal setelah berhasil lolos, tantangan yang menanti akan jauh lebih berat. Tempo permainan meningkat drastis, tekanan dari lawan jauh lebih tinggi. Intensitas pertandingan hampir tidak pernah menurun selama 90 menit. Bahkan pemain yang terbiasa menjadi bintang di level Asia pun seringkali harus bekerja 2 kali lebih keras ketika menghadapi tim-tim elit dunia. Indonesia tentu bisa mengambil banyak pelajaran dari situasi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia memang cukup mengembirakan. Kehadiran pemain-pemain berkualitas, peningkatan kualitas permainan, serta keberhasilan bersaing di level Asia membuat optimisme publik semakin besar. Mimpi tampil di Piala Dunia yang dulu terasa sangat jauh, kini mulai dianggap sebagai sesuatu yang mungkin diwujudkan. Namun, perjalanan menuju level dunia tidak cukup hanya dengan semangat. Dibutuhkan fondasi yang benar-benar kuat. Mulai dari pembinaan usia muda, kompetisi domestik yang sehat, kualitas pelatih, fasilitas latihan, hingga pengalaman pemain menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Semua itu harus berjalan bersamaan agar sebuah negara mampu bertahan dan bersaing ketika akhirnya tampil di Piala Dunia. Jepang menjadi contoh nyata bagaimana proses panjang tidak selalu menjamin hasil instan. Mereka sudah membangun sepak bola modern selama puluhan tahun, mengirim banyak pemain ke Eropa, bahkan menjadi langganan peserta Piala Dunia. Meski begitu, mereka tetap harus berjuang keras setiap kali menghadapi negara-negara besar. Hal tersebut menunjukkan betapa tingginya standar sepak bola dunia saat ini. Salah satu perbedaan paling mencolok antara level Asia dan Piala Dunia adalah konsistensi permainan. Di level Asia, sebuah tim masih bisa menang meskipun bermain kurang maksimal. Namun di Piala Dunia, setiap kesalahan akan dimanfaatkan lawan.
Tidak ada ruang untuk kehilangan fokus. Bahkan pergantian pemain dari bangku cadangan seringkali tidak menurunkan kualitas permainan, karena hampir semua negara memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Selain itu, faktor pengalaman juga menjadi pembeda yang sangat besar. Banyak pemain Eropa dan Amerika Selatan terbiasa menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi hampir setiap pekan. Mereka bermain di kompetisi elit, menghadapi lawan kelas dunia secara rutin, sehingga ketika tampil di Piala Dunia, mereka sudah terbiasa dengan atmosfer tersebut. Sementara banyak negara Asia masih berusaha mengejar pengalaman yang sama melalui pengembangan pemain di luar negeri. Indonesia sebenarnya bergerak ke arah yang positif. Semakin banyak pemain yang mendapatkan pengalaman internasional, kualitas permainan mulai meningkat dan mental bertanding perlahan berkembang. Namun perjalanan menuju level Jepang saja masih membutuhkan waktu, apalagi jika targetnya adalah mampu bersaing dengan negara-negara elit dunia. Pelatih dan supporter Jepang memang sering mengatakan kalau jalan ke Piala Dunia adalah jalan yang panjang, apalagi memulainya dari Asia. Di level Asia dan tahap kualifikasi, semua tim di luar kawasan Asia Barat harus bisa memenangkan pertandingan di atas lapangan tanpa bantuan apapun. Dengan kata lain, timnas Anda harus memiliki fondasi kuat dan sistem yang jelas untuk melewati negara Timur Tengah yang terbilang picik. Melawan negara-negara seperti Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab tidak cukup dengan bermain bagus saja, tetapi harus bisa superior dan kualitas lebih tinggi. Jika ingin mengalahkan negara asal tim tank, kalian harus bisa mencetak 2 atau 3 gol agar mereka tidak melakukan provokasi di pertandingan dan mengulur waktu saat Anda tertinggal gol. Dan sialnya, jika Anda berhasil melewati itu baru tahap awal menuju Piala Dunia. Berada di Piala Dunia adalah mimpi besar, tapi dengan tim tanpa kekuatan, Anda hanya akan menjadi ayam suwir oleh tim-tim Eropa dan Amerika Latin yang kuat. Jepang adalah salah satu contoh. Superior di Asia saja masih diayam-ayamin oleh Brazil di babak 32 besar. Karena itu, euforia ketika berhasil lolos ke Piala Dunia nanti seharusnya bukan menjadi tujuan akhir. Justru saat itulah pekerjaan yang lebih besar dimulai. Seluruh elemen sepak bola nasional harus terus berkembang, agar Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga mampu memberikan perlawanan kepada siapapun yang dihadapi. Perjalanan Jepang kali ini membuktikan bahwa tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan di level tertinggi. Negara sekuat Jepang saja masih harus terus belajar dan berbenah setelah setiap turnamen. Mereka menjadikan setiap kegagalan sebagai bahan evaluasi untuk kembali lebih kuat di masa depan. Sikap seperti inilah yang patut dicontoh oleh negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Apabila Indonesia benar-benar ingin menjadi kekuatan baru di Asia, maka targetnya tidak boleh berhenti pada kata lolos. Target berikutnya harus mampu tampil kompetitif, mencuri poin, lolos dari fase grup, hingga perlahan bersaing dengan negara-negara terbaik dunia. Mungkin perjalanan itu tidak akan mudah, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi melihat bagaimana Jepang membangun sepak bolanya hingga menjadi kekuatan Asia, mimpi tersebut jelas bukan sesuatu yang mustahil. Kini pertanyaannya, apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum perkembangan sepak bola yang sedang terjadi saat ini? Ataukah kita justru akan puas hanya dengan mimpi tampil di Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, pelajaran terbesar apa yang harus dipetik Indonesia dari perjalanan Jepang di Piala Dunia kali ini? Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar sepak bola Indonesia dan dunia.